edukasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat siang pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hari ini kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang akan pusatkan penyelenggaraan salat Idul Adha Ampek Baleh Ampek Puluhan 6 Hijriah. Perguruan Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang menjadi contoh terapkan pendidikan cinta. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dunsanak pandangan, pemerintah Kota Padang Panjang akan pusatkan penyelenggaraan Salat Idul Adha Ampek Baleh Ampek Puluhan 6 Hijriah di lapangan Khatib Sulaiman, Bancalawe. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang akan pusatkan penyelenggaraan Salat Idul Adha Ampek Baleh Ampek Puluhan 6 Hijriah di lapangan Khatib Sulaiman, Bancalawe. Hal tersebut disampaikan Kabak Kesra Erwina Agreni kepada RRI Rabu Kapatang. Dikatakan Erwina bertindak sebagai Khatib Salat Id, Ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Panjang Buya Zulhamdi, serta Imam Ustadz Alwatan. Erwina menghimbau untuk masyarakat Padang Panjang mari bersama-sama melaksanakan Salat Id di lapangan Khatib Sulaiman, Bancalawe. Apabila cuaca tidak mendukung atau hujan, kata Erwina, Pemko jualah menyiapkan dua alternatif tampil solat, yaitu Masjid Ilham Bancalawe serta Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tanah Hitam. Kemarin kita rapat, kita tetap mempersiapkan di dua lokasi, seperti biasa di Bancalawe dan di Islamic Center. Kalau cuaca tidak memungkinkan, kita pindahkan ke Islamic Center dan ada titik cadangan lain yang ada di sekitar Bancalawe. Kalau untuk takbiran, kita saat ini dipusatkan di masing-masing masjid dan musola aja. Tidak ada takbiran keliling, tidak ada takbiran terpusat. Di samping itu, Erwina Anggeni juga mengingatkan agar masyarakat diminta menjaga kebersihan lapangan, menghindari penumpukan sampah sausai pelaksanaan sholat. Nofri melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membeli sapi dari peternak di Kabupaten Damasraya untuk disumbangkan sebagai hewan kurban pada Idul Adha 2025. Pemilik sapi Suraso di Pulau Punjuang mengaku tak kaji ketika pertama kali mendapatkan kabar bahwa sapi jenis simental tersebut akan dibali jo kepala negara. Suraso mengatakan sapi yang dibali Presiden Prabowo adalah jenis simental dengan barek 1021 kg, dibali dengan harga 85 juta rupiah. Dirinya menyampaikan petugas dari PPL atau petugas penyuluh lapangan kesehatan hewan dinas kesehatan setempat saat tari melakukan pemeliharaan dan memantau pertumbuhan badan sapi selama diserahkan ke panitia korban. Perguruan Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang menjadi contoh terapkan pendidikan cinta dan digaungkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut laporan Joni Marbeta. Perguruan Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang kini di usianya nan alas 100 tahun tidak hanya menjadi bagian dari sejarah tetapi juga cerminan tekad dalam membangun peradaban Islam, ekonomi kebangsaan serta penguatan NKRI dalam kemanusiaan di seluruh Indonesia. Allah melahirkan generasi milenial Gen Z dan juga post Gen Z dan memiliki potensi kadang untuk menjadi agen perubahan, dapat menjadi teladan bagi sekolah-sekolah Islam dan pendidikan dunia kini maupun di masa mendatang. Juga atas keberadaannya diapresiasi di Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA disampaikan secara virtual Zoom. Menurut Nazaruddin Umar dan juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal dan Guru Besar dalam bidang tafsir pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah tu bahwa tawalib indah hanya layan generasi cerdas secara intelektual, namun
karya dan kayu, nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan nan luar biasa. Dikatakan sesuai kurikulum cinta nan digaungkan di Kementerian Agama Republik Indonesia Selamoko bahawa pendidikan seharusnya menumbuhkan kasih sayang, toleransi dan harmoni di tengah keberagaman dan tu adalah menjadi contoh nyata dilakukan di perguruan Pondok Pesantren Tawalib Perempanjang, cetak generasi berakhlak mulia sebagai mercusuar ilmu dan cahaya peradaban. Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat milad 114 perguruan Tawalib Padang Panjang. Lebih dari 1 abad, perguruan Tawalib telah menjadi pilar dalam membangun peradaban Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang memadukan ilmu dan akhlak, Tawalib telah melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga karya dan kaya nilai-nilai spiritual dan kemanusiaannya luar biasa. Dalam semangat kurikulum cinta yang kami gaungkan selama ini, pendidikan seharusnya menumbuhkan kasih sayang, toleransi, dan harmoni di tengah keberagaman. Perguruan Tawalib telah menjadi contoh nyata di dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini di dalam proses pendidikan. Usia yang ke-114 ini, perguruan Tawalib terus menjadi mercusuar ilmu dan cahaya peradaban, serta tetap konsisten di dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi bangsa dan agama. Keberadaan perguruan Pondok Pesantren Tawalib Perempanjang juga diharapkan mempakui pendidikan agama dan nilai-nilai moral di tengah masyarakat dan tentunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai takwa, imah, ahlul ilmi wal ibadah, warak, amanah, lain, istiqomah dan biron sebagai pusat pendidikan Islam unggulan dan membangun generasi khairu ummah. Cuni Marpita mengawan untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kota Solo terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah Satampe. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan di Kota Solo. Untuk itu Pemkot Solo sangat terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi jo berbagai pihak dan memiliki visi dan samo untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi generasi muda di Kota Solo. Ramadhani menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmennya dalam mendukung segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam era digitalisasi dan terus berkembang. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar aksi gotong royong di Ngarai Sianok. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, pemerintah kota Pemko Bukit Tinggi menindaklanjut dengan menggelar aksi gotong royong atau Goro Basamo di kawasan Ngarai Sianok, Kiniko. Halko diungkapkan Kapalo Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldias Nur Kapado RRI bahwa kegiatan Goro diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN di wilayah Pemko Bukit Tinggi. Basamo peran serta masyarakat menyukseskan kegiatan aksi Goro dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Satyo 5 Juni. Sebelum melaksanakan Goro Basamo di kawasan Ngarai Sianok, Aldias Nur menerangkan bahwa kegiatan itu diawali apel Basamo Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Batias. Selanjutnya melaksanakan Goro Basamo di sisi kanan Ngarai Sianok dalam hal pembarasihan hingga penataan lingkungan secara estafet. Waktu Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kita peringati setiap tanggal 5 Juni. Ini adalah peringatan secara global ya. Dan kegiatan kita hari ini adalah pada pagi hari ini kita melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Kemudian kita membersihkan atau merapikan kondisi di Ngarai Sianok di sisi kanan ya. Kalau kita mengarah ke bawah menuju ke Janjang 1000 ya. Ada beberapa belukar yang kita rapikan, kemudian kita mengumpulkan plastik apakah yang berada di lokasi-lokasi yang kita jadikan tempat guru ini. Demikian, Bu. Diketahui dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada hari Ko, Kementerian Lingkungan Hidup, Basamo Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam gerakan nasional apel Basamo Jo Aksi Bersih Sampah Plastik dengan mengusung tema Global Ending Plastic Pollution atau hentikan polusi plastik. Kegiatan itu menjadi momen penting untuk membangun kesadaran kolektif akan darurat sarok plastik dan mengancam lingkungan jo kesehatan. Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo tadi berupaya menjalankan program Solo Bersih menjadi prioritas utama selama 100 hari
Karajo Bupati Solo untuk menjaga kebersihan daerah Satampe dan mewujudkan lingkungan dan asri. Wakil Bupati Solo Chandra mengatakan melalui program Tasabi pemerintah daerah mengencarkan gerakan gotong royong massal yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan, mulai dari jajaran OPD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga nagari. Sasaran utama programku adalah jalan-jalan umum, fasilitas pelayanan publik, serta lingkungan pemukiman warga agar terlihat bersih, rapi, dan nyaman. Chandra menekankan bahwa Solo bersih bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tapi upaya berkelanjutan yang bertujuan menanamkan kembali budaya gotong royong dan menjadi kekuatan masyarakat Minangkabau. Dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi pemicu perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan secara mandiri dan konsisten. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi tengah menyiapkan langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kurban Kamukonyo. Berikut laporan Safira. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi tengah menyiapkan langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kurban Kamukonyo. Hal itu diungkapkan pelaksana tugas Puskeswan Bukit Tinggi Dr. Hewan Arif Febriwan bahwa selama proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di halaman musaji atau musala acuk menimbulkan masalah kebersihan, terutama karena darah hewan yang berserakan dan menyebabkan bau indak lama beberapa hari setelahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Arif Febriwan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi akan menyebarkan kuesioner pada tahun 2025 guna mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kurban. Datako mencakup aspek kesejahteraan hewan, higienis, serta sanitasi lokasi pemotongan. Pemeriksaan hewan kurban, baik itu secara keserawannya maupun tentang higiene dan sanitasi tempat pemotongannya seperti itu. Jadi dengan adanya data-data yang akan kita cari 2025 ini mudah-mudahan jadi bahan evaluasi bagi dinas dan itu bisa direkomendasikan kepada pengurus masjid, musala atau panitia kurban tahun ke depan. Langkah itu dikatakan Dr. Hewan Arif Febriwan diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kurban yang nantinya akan disampaikan kepada panitia musaji dan musala. Dengan begitu, setiap lokasi penyembelihan diharapkan memiliki standar minimal yang harus dipenuhi, terlebih dari perbedaan jumlah hewan, dana maupun fasilitas yang dimiliki panitia. Jadi intinya kita usahakan ke depannya untuk tahun berikutnya pelaksanaan kurban ini mempunyai standar-standar minimal yang harus diikuti seperti itu. Jadi dengan adanya standar minimal itu mempunyai keseragaman minimal di Kota Bukit Tinggi itu. Diketahui beberapa titik kritis yang menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi antara lain adalah penggunaan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan, serta pemisahan antara jeroan dan daging dalam proses distribusi daging kurban. Mayoritas panitia saat masih menggunakan kantong kresek berwarna hitam yang indah ramah lingkungan. Dinas Pertanian menyarankan penggunaan plastik bening atau bahan yang dapat didaur ulang. Safira Triana Putri, laporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ikut berkurban di Kota Bukit Tinggi pada Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Hendri, mengatakan sapi milik M. Ilham warga Sumua, Kelurahan Ladang Cakiah, Kecamatan Awabirgo Tego Balai, terpilih menjadi sapi kurban presiden untuk tahun ko. Sapi Banmas kurban presiden itu di Bali Joharago 87 juta rupiah untuk transaksi telah dilaksanakan antara Kementerian Sekretariat Negara Jo Peternak pada tanggal 27 Mei 2025 lalu. Hendri menerangkan sapi itu nantinya disembelih pada hari Tasrik di Masjid Mukhlisin, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Manggih Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan. Di samping itu, sapi kurban dari Presiden Ko juga melewati penilaian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Menurut Hendri, sapi untuk program bantuan kemasyarakatan dari Presiden untuk Bukit Tinggi itu merupakan jenis sapi simental bobot 966 kg. Seluruh sarai telah dipenuhi dan telah lolos seleksi syar'i dan teknis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi dan juga telah dilaporkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar. Sapi yang berada di Sumur dan Cakiah. InsyaAllah itu akan dilakukan penyerahan oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi pada hari tanggal 7 nanti ke pengurus masjid Misi Manggis tadi di Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi tim kita seleksi dari beberapa sapi yang ada yang memungkinkan dan tentu yang paling berat ya, sehat dan memenuhi kriteria untuk dilakukan penyembelihan. Berapa yang kita lakukan survei, kita pilih satu dan kita usulkan ke Sekretariat Kepresidenan untuk ditetapkan. Alhamdulillah sapi yang dimiliki oleh saudara Ilham itu yang dipilih untuk menjadi sapi Wakil Presiden, dan itu dilakukan transaksi oleh lidah di Sekretariat Presidenan oleh bersangkutan, itu sudah dibayar. Hendri menambahkan penyembelihan sapi tabayak dari Bukit Tinggi Ko menjadi bagian dari sejarah kurban Presiden Republik Indonesia 2025 direncanakan dilaksanakan pada hari Sabtu sabaleh Zulhijjah 1446 Hijriah dan bertepatan 7 Juni 2025. Yudi Prama Agustino melaporkan. Turnamen All-Star Junior Cup 3 resmi berakhir. Wakil Bupati Ahlul Badri Toresa ajak generasi muda tekuni olahraga secara serius. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa menutik secara resmi turnamen All-Star Junior Cup 3 cabang bulu tangkis di Gor X kantor Bupati. Dalam sambutannya, Ahlul Badri Toresa menyampaikan apresiasi kepada para peserta dan basamangai mengikuti turnamen. Dirinya juga mengapresiasi peran aktif para orang tua, jo pelatih dan mendampingi anak-anak mereka selama kompetisi berlangsung. Ahlul menjalihkan bahwa banyak orang nan menyukai olahraga tetapi hanya seketik dan batu-batu menjadi atlet. Wakil Bupati itu menegaskan bahwa menjadi superstar apalagi legenda olahraga membutuhkan usaha dan jauh lebih gadang. Dirinya mencontohkan Cristiano Ronaldo yang mampu menjadi legenda karena selalu berlatih lebih awal jo pulang lebih lambat dibandingkan rekan-rekannya. Ronaldo tetap berlatih keras meskipun sempat mengalami cedera jo bangkit lebih kuat lagi. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Bupati tidak bisa hadir. Senang sekali rasanya bisa melihat antusias dari anak-anak kita, ditambah dengan antusias dari ibu-ibu, para pelatih, dan juga antusias dari pengurus PBSI. Ada rumus yang harus kita pegang, yang jadi olahragawan itu banyak, yang minat olahraga itu banyak, tapi yang menjadi atlet itu sedikit, yang menjadi superstar lebih sedikit lagi, dan yang menjadi legenda itu jauh lebih sedikit lagi. Tapi rumusnya jelas. Cristiano Ronaldo, kenapa dia bisa menjadi superstar? Karena dia latihan itu lebih awal. Di saat teman-temannya belum hadir, dia sudah hadir. Dan pulangnya pun lebih akhir. Saat dia jatuh, dia bangkit. Saat cedera, ditertawakan, dia bangkit lebih keras. Jadi untuk menjadi olahragawan ya cukuplah kita datang tiap hari sebentar bermain, itu olahragawan. Tapi kalau kita mau jadi superstar, mau jadi legenda, itu pasti butuh kerja keras. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa mengajak generasi muda untuk meneladani semangat jo kedisiplinan para atlet gadang. Dirinya meyakini bahwa karajo kareh jo ketekunan salah satu upaya untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang. Siang hari ko berita daerah selanjutnya kami sampaikan besok pukul 6 waktu Indonesia Barat.
Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2